sedang memberikan kuliah. Jadi lama nggak ketemu beliau, biasanya beliau di ruangan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Hari ini pertemuan yang ke-6. Betul, Pak Dokter. Ke-6 ya, berarti bukan pertemuan yang ke-7. Bukan, ke-6. Ya, lazimnya bulan Ramadan kelas kita libur ya, tapi ini alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk thalabil ilmi, kita tetap ada perkuliahan, dan alhamdulillah mohon maaf juga barangkali ada yang lemas atau ngantuk, silakan sambil tidur-tiduran juga nggak apa-apa. Kita nanti akan selesai pukul 12 siang dan cukup untuk berdiskusi tentang banyak hal tentunya. Saya barusan mengisi di kelas MPI, menguras energi dan diskusi hangat, hidup, dan dilanjutkan di kelas ini sehingga cukup Halo, sinyalnya oke, Dok? Pak Dokter. Halo, tes. Ya, kedengeran, Pak Dokter. Sinyalnya kurang bersahabat sepertinya. Baik, tidak apa-apa tanpa lampu karena ini mati lampu di rumah saya. Tapi sinyal masih jalan ya. Insya Allah. Ya, tidak apa-apa, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Gaya selingkung dari masing-masing perguruan tinggi biasanya punya ciri khas ya, ada ciri khasnya. Zaman saya kuliah dulu, bab 1, 2, 3 itu jadikan satu bab. Jadi ngomong pendahuluan, kemudian ngomong bab 2 tentang landasan teori, bab 3 metodologi penelitian itu dijadikan satu bab. Tapi sekarang banyak perguruan tinggi yang memakai ada partisi, ya, pendahuluan di bab 1, di bab 2 landasan teori, bab 3 baru masuk ke metodologi penelitian. Tapi memang menurut saya, pengalaman saya di S1 itu tahun 92 saya lulus S1 itu dijadikan satu. Ya, proposal penelitian itu jadikan satu bab. S2 masih tetap tahun 2000-an saya lulus S2 itu juga masih jadikan satu bab. Sebagaimana perguruan tinggi Islam saya lihat di Surabaya, di UIN Surabaya juga masih dijadikan satu bab, tapi di perguruan tinggi umum seperti Universitas Airlangga, Gajah Mada itu sudah mulai dipisah. Bab 1 sendiri pendahuluan, bab 2 landasan teori atau teori yang mendasari, bab 3 baru metode penelitian. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bab 2 landasan teori, atau disebut juga ada yang menyebut sebagai teori kerangka pemikiran, atau ada yang menyebut juga teori yang mendasari, atau istilah-istilah lain yang maksudnya tujuannya adalah untuk
tempat bagaimana peneliti harus menyajikan teori-teori yang bisa dipakai sebagai bahan untuk membahas dalam penelitian ini. Jadi bab 2 itu fungsinya adalah untuk menunjukkan teori apa yang kita pergunakan dalam penelitian ini, sebagaimana fungsi teori adalah untuk menjelaskan. Apalagi untuk tesis ya, teori tidak sekedar menjelaskan, karena menjelaskan saja itu adalah domain dari skripsi. Untuk tesis, teori itu adalah menjelaskan sekaligus memprediksi dan memeriksa. Memeriksa apakah betul apa yang terjadi di ranah empiris, apa yang terjadi di lapangan atau objek penelitian itu seideal dengan yang dituliskan dalam teori kita, dalam teori yang kita sajikan di bab 2. Jadi fungsi teori pada leveling atau domain tesis adalah memeriksa apakah temuan-temuan di lapangan, apakah fakta informasi di lapangan sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah atau menjawab fokus penelitian itu sudah mencukupi sebagaimana yang dikatakan atau dituliskan dalam teori yang kita sajikan. Kalau itu terjadi, maka pembahasan akan semakin smooth, analisis akan semakin berwacana, manakala ada perdebatan antara teori dengan kenyataan, antara harapan dengan realitas di lapangan. Jadi misalkan saya punya topik penelitian, misalkan pengaruh strategi belajar dan pendekatan pembelajaran terhadap peningkatan prestasi siswa. Ya, pengaruh strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran terhadap peningkatan prestasi siswa. Contoh, misalkan seperti ini, topiknya. Maka, kalau topik yang saya disajikan adalah tentang strategi, pendekatan, dan prestasi belajar, maka sekurang-kurangnya di bab 2 harus ada 3 teori ini. Teori tentang strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, dan prestasi belajar. Pak, biasanya kan kalau misalkan proposal itu ada 80 halaman, rata-rata di bab 2 itu yang paling menguras halaman. Bab 2 itu bisa sampai 50, 40 halaman begitu ya. Sisanya kalau 78 yang 15 itu dibagi antara pendahuluan dan bab metodologi penelitian. Kadang-kadang yang terjadi sepanjang pengalaman saya menengok dan melihat proposal yang disampaikan kepada saya, rata-rata teori yang disajikan melebar kemana-mana. Padahal udah tahu variabelnya ada 3. Teori yang dimasukkan tuh begitu banyaknya. Hati-hati. Teori yang 3 tadi, cukup 3 tadi, karena apa? 3-3-nya harus dipakai, dipergunakan dalam pembahasan kita. Jangan sampai kita misalkan para dekan ada 20 teori. Konsekuensinya Bapak harus memakai 20 teori tadi di pembahasan. Kalau 20 teori disajikan hanya dipakai 3 teori misalkan di pembahasan, ya percuma yang 17 teori mau diapain? Apa sekedar untuk numpang nampang aja atau gimana? Enggak boleh. Misalkan kita 5 teori ya, tentang 3 variabel kita nemu 6 teori, maka 6 teori tadi dipakai karena fungsi teori untuk memeriksa data kita di lapangan, apa betul data kita ini ideal apa enggak. Kalau enggak ideal data kita di lapangan, maka disitulah artinya temuan kita. Temuan itu adalah hal-hal yang tidak ideal di lapangan sebagaimana yang diidealkan teorinya. Jadi definisi temuan itu apa? Sesuatu yang unik, sesuatu yang berbeda dengan teorinya. Itulah temuan penelitian. Jadi cara memformulasikan temuan penelitian itu apa yang berbeda dengan secara ideal, kemudian Bapak Ibu menjadikan alasan, reasoning. Itu nanti di pembahasan ya. Baik.
ketika kita minimal menyajikan 3 teori, teori pertama tentang strategi pembelajaran, teori kedua tentang pendekatan pembelajaran, teori ketiga tentang prestasi belajar. Maka ketika kita menyajikan teori pertama, di akhir alinea, Bapak Ibu harus menyambungkan teori itu dengan fungsi teori. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan, memprediksi, memeriksa. Maka di paragraf terakhir, di subbab teori tentang strategi pembelajaran, Bapak harus mengungkapkan, berdasarkan uraian teori strategi pembelajaran di atas, maka peneliti berharap agar uraian teori di atas dapat menjelaskan apa? Menjelaskan, kita tulis kajiannya apa? Pengaruh strategi belajar dan pendekatan belajar terhadap peningkatan prestasi siswa. Di alinea akhir di uraian teori 1 harus disambungkan fungsi teorinya dengan kalimat yang saya sebutkan tadi. Berikut kita menyajikan teori yang kedua, teori pendekatan pembelajaran. Ya, ABCD definisi, asbabul wurudnya, kenapa teori ini muncul, siapa pencetus penteorinya, asumsi yang disampaikan apa, pertanyaan yang dijawab apa, jawabannya berupa apa, realitas otonomnya apa, aktor domainnya apa, filsafat yang mendasari teori ini apa, kegunaan teori ini apa, dijelaskan semua. Baru di alinea terakhir, berdasarkan uraian teori pendekatan pembelajaran, maka uraian teori di atas diharapkan mampu menjelaskan, memprediksi, memeriksa kajian tentang pengaruh strategi belajar dan pendekatan belajar terhadap peningkatan prestasi siswa. Harus ada kalimat itu di paragraf terakhir. Dari masing-masing subbab yang menjelaskan masing-masing teori. Teori 1, teori 2. Ketika masuk ke teori 3 tentang teori prestasi belajar, definisinya menurut A, definisinya menurut B, asal-usul atau latar belakang munculnya teori menurut A, menurut B, menurut C, dan seterusnya lengkap. Baru di alinea terakhir, berdasarkan uraian teori tentang prestasi belajar siswa, maka diharapkan uraian tersebut dapat menjelaskan, memprediksi, dan memeriksa kajian penelitian tentang pengaruh strategi belajar dan pendekatan belajar terhadap peningkatan prestasi siswa. Poin yang ingin saya sampaikan adalah Bapak Ibu harus membuat penyambung antara teori yang diparadekan dengan fungsi teori. Apa itu? Dengan kalimat Bapak Ibu bahwa teori di atas yang saya sajikan, saya uraikan ini adalah untuk menjelaskan, memprediksi, dan memeriksa. Karena ini S2 tesis. Kalau S1 fungsinya teori hanya untuk menjelaskan. Untuk S2 fungsinya untuk menjelaskan, memprediksi, dan memeriksa. Memeriksa apa? Memeriksa topik penelitian. Karena fungsi teori adalah untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan data-data yang ada diperoleh oleh peneliti yang berangkat dari rumusan masalah. Ya kan? Data itu diperoleh dari dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah. Nah, data yang ditemukan dan diperoleh tadi kemudian dianalisis dengan apa? Dengan teori. Repotnya di kuantitatif itu teori itu nyaris nggak dipakai karena nggak ada narasi kualitatif. Pembahasan interpretasi data di kuantitatif itu adalah pembahasan interpretasi atas apa? Atas uji statistik. Oh, koefisien korelasinya minus 1,9. Artinya bahwa ini jika variabel X positif maka variabel Y negatif. Karena hasilnya minus. Kan nggak ada penjelasan teorinya. Makanya seolah-olah teori yang kita sajikan di bab 2 itu nggak ada fungsinya di penelitian kuantitatif. Saya menyarankan Bapak Ibu, betapapun nanti analisis interpretasi datanya itu bersifat apa adanya, masukkanlah narasi yang deskripsi yang berkaitan dengan dialog antara teori yang ada di bab 2 dengan data yang kita peroleh. Nyaris betapapun sampai S3 sekalipun, disertasi sekalipun, rata-rata interpretasi data atau pembahasan atau analisis data, analisis pembahasan itu kering.
hanya menginterpretasi data hasil uji statistik. Ini yang runyam. Harusnya, ini mungkin karena sifat kaku yang dimiliki oleh para peneliti kuantitatif ya. Saya punya basic kualitatif dan punya basic kuantitatif. Sehingga saya merasa tidak harus kaku seperti para peneliti kuantitatif. Diakui peneliti kuantitatif itu lebih kaku. Mereka kurang fleksibel karena peneliti kualitatif itu lebih fleksibel. Fleksibelnya apa? Kaya dengan kata-kata, kaya dengan deskripsi, kaya dengan uraian. Sehingga saya menyarankan peneliti kualitatif itu ya sekali waktu meminjam cara kerja, cara berpikirnya peneliti kuantitatif, dan sebaliknya peneliti kuantitatif juga harus berpikir untuk bagaimana bisa meminjam cara berpikir, cara bekerjanya para peneliti kualitatif, sehingga ada mix method di situ dalam pembahasan. Saya menyarankan dalam pembahasan sehingga apa? Hasil penelitian kita yang kita laporkan menjadi tesis itu tidak kering, tidak hambar. Sehingga saran saya sekali lagi Bapak Ibu, ketika Bapak membuat betapapun itu kuantitatif ya, maka hasil penelitian tolong ya masukkan hal-hal yang bersifat naratif, yang bersifat eksplanatif, bersifat deskriptif ya, bersifat kualitatif ya. Bersifat kualitatif itu artinya apa? Kita sedikit meminjam permainan kata-kata di situ ya. Bermain kata-kata itu nggak melelahkan kok, beda dengan main sepak bola, main bulu tangkis ya, itu melelahkan. Kalau bermain kata-kata itu nggak melelahkan tapi menjengkelkan. Kadang-kadang kita mati kata ya, mati kata nggak keluar katanya itu ya. Sehingga yang paling sulit bagi kita rata-rata itu sulit untuk memulai. Begitu bisa memulai, kadang-kadang kita malah mudah untuk mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang ya sering itu kita lakukan ya. Begitu kita dihimpit dengan waktu ya, deadline, kita nggak kunjung segera mengerjakan. Begitu deadline kita kerjakan, acak-adul ya, acak-acakan ya, selesai deh sebelum waktunya gitu ya. Ya itu parah. Makanya Bapak Ibu dengan mengikuti kuliah ini Bapak Ibu bisa tertata. Bapak Ibu bisa mempersiapkan preparing to research design itu untuk merancang penelitian itu akan lebih mudah ya. Makanya saya beri tugas untuk membuat dengan tulisan sendiri, dengan pikiran sendiri. Tapi seberat-beratnya pikiran sendiri akan lebih ringan jika kita tidak berpikir. Kita minta tolong orang lain untuk berpikir. Itu biasanya begitu. Baik, ini sekedar preambul atau mukadimah. Yang lebih penting dari itu, ketika kita sudah menarasikan teori sesuai dengan judul ya Bapak Ibu, jangan keluar dari topik penelitian. Teori yang disajikan harus nyambung, harus relate dengan teori dari topik penelitian. Jangan sampai Bapak Ibu bertele-tele cerita tentang teori yang ada hubungannya. Hanya untuk memenuhi ketebalan halaman, Bapak sampai untuk bab 2 saja sampai 100 halaman. Itu kan buang-buang waktu ya. Karena itu beresiko. Bapak 100 halaman di bab 2 itu wajib semua yang disampaikan di 100 halaman itu harus dipakai dalam pembahasan. Kalau nggak dipakai itu sama dengan ya sia-sia. Kalau sia-sia kan nanti bisa merembet, bisa berlanjut ke si B, si C, dan seterusnya. Sulit bagi kita pertanggungjawabannya. Dan setelah kita mempraktekkan tadi, jangan lupa kita membuat kerangka pemikiran. Apa itu kerangka pemikiran? Biasanya disajikan dengan kata-kata, kalimat, atau bahkan atau flowchart atau diagram yang menunjukkan pola hubungan. Misalkan pola hubungan antara strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran, bila strateginya meningkat, kreatif inovatif, PAIKEM ya, dan pendekatan pembelajaran juga PAIKEM ya, yang aktif, inovatif, kreatif, kemudian efisien dan menyenangkan, maka akan meningkatkan prestasi belajar siswa.
kerangka pemikiran atau kerangka berpikir selalu disajikan dengan bagan-bagan dan Bapak buat narasi. Narasinya berupa kalimat implikatif. Apa itu? Kalimat yang dibangun dengan pola jika maka. Kalau merujuk pada topik yang saya sebutkan tadi, yaitu pengaruh strategi pembelajaran dan pendekatan pembelajaran terhadap peningkatan prestasi siswa, maka kalimat implikatifnya setelah kita membuat bagan adalah Bapak membuat kalimat jika maka. Jika X1 meningkat dan X2 dioptimalkan, maka Y akan juga meningkat. Maka kalimatnya adalah jika strategi pembelajaran dibuat seefektif dan efisien menyenangkan mungkin, dan disertai dengan pendekatan pembelajaran yang baik dan optimal, maka prestasi belajar siswa diharapkan bisa meningkat. Ini masih kalimat pengandaian, conditional sentence, atau kalimat implikatif. Maka wajib bagi Bapak Ibu, ketika membuat kerangka pemikiran atau kerangka berpikir sebagai bagian akhir dari bab 2, ya, bab tentang landasan teori, maka Bapak harus memformulasikan kalimat dalam kalimat apa? Kalimat implikatif. Jika X1 dan X2 dan X3 dan seterusnya, maka Y. Ya, jika X1, X2 dan seterusnya naik, maka Y juga naik. Kalau itu regresi, kalau itu pengaruh. Kalau korelasi, beda. Bapak pakai produk movement. Kalau pengaruh itu kalau X-nya naik, Y-nya naik. Tapi kalau relasi atau hubungan itu bisa positif, bisa negatif. Kalau hubungan positif itu artinya apa? Jika X1 dan X2 naik, maka Y naik, itu berarti hubungan positif. Jika X1 dan X2 turun, maka Y naik, itu berarti hubungan negatif. Contohnya apa? Jika pengabaian terhadap siswa itu naik, ya berarti kita semakin mengabaikan siswa, maka prestasi akan turun, itu berarti hubungannya negatif. Itu muncul pada koefisien korelasi. Beda pada koefisien regresi. Kalau koefisien regresi, maka itu selalu kalau X1, X2 naik, Y-nya juga naik. Tapi kalau korelasi, X-nya naik, Y-nya belum tentu naik. Y-nya bisa turun. Atau sebaliknya, jika X-nya turun, Y-nya belum tentu turun. Y-nya bisa jadi naik. Itu kalau korelasi. Tapi kalau regresi, pengaruh. Kalau X-nya naik, Y-nya pasti naik. Itu cara berpikirnya ya. Logika berpikir dari uji korelasi, bedanya dengan uji regresi. Jadi Bapak Ibu, ini adalah kunci. Ya, betapapun cepat saya menyampaikannya, tapi nanti Bapak ini ada yang rekam ini, ada yang recording ini. Ketua kelas? Ketua kelas mana? Mas Hilmi ada? Mas Hilmi lagi sakit, ibunya lagi sakit. Terus yang record siapa ini yang record? Ada Pak Dokter saya. Coba angkat tangan yang record. Pak Jamani. Jamani. Oh, Pak Jamani. Pak Dokter. Pak Hilmi enggak masuk lagi nih ya? Pak Jamani yang repot Pak. Ya, coba yang nggak masuk angkat tangan. Siapa saja? Ingin lihat saya. Sudah angkat kaki, Pak. Baik. Saya tadi juga. Bentar. Pak Dokter masuk. Ya, halo. Saya masuk, Pak. Ya, sebentar. Saya ingin menyampaikan sesuatu dulu ya. Sebelum direspon oleh Bapak Ibu sekalian. Ini masih kondisi siam ya. Siam itu puasa. Ya, afdalnya hamba Allah yang siam itu ya kan tetap bekerja ya. Tapi tidur itu juga ada pahalanya. Bekerja di kantor, di sawah dan seterusnya itu berpahala. Tidur juga berpahala. Apalagi kalau kita tidur di tempat kerja, baik di kantor, di sawah ya. Itu pahalanya double. Katanya sih begitu. Saya speedless ini.
ngomong mulai jam 8 tadi ini agak kering. Ya, tapi resiko. Ya. Kira-kira Jangan sampai ini, jam 12 apa? ya, Jangan sampai jam 12 lah. Di korting. di counting jam 1 ya. Aduh, itu namanya Diskon, Pak, diskon. jam 11 lah, Pak. Ya, Pak. Diskon. Iya, Pak. Puasa Ramadan. Iya, Ramadan ya kita menghormati. Di diskon, Pak, diskonnya 1 jam. Jadi 1 jam berkuliah saja. Ya, saya ingin menyampaikan begini. Tadi ada masukan pada saya, Pak. Misalkan ada penelitian tentang penilaian berbasis HOT, ya, high order test apa? S-nya itu apa Mas? HOT, Mas Jamani tadi ya. Apakah ini R&D, Research and Development? Hati-hati ya, hati-hati. Saya ingin menyampaikan, kalau ngomong jenis penelitian itu hanya ada 2 jenis, kuanti dan kuali. Kalau pendekatan penelitian masing-masing jenis ada pendekatannya. Research and development itu bukan jenis penelitian, tapi penelitian berdasarkan tujuan. Tujuannya untuk mengeksplorasi, mengembangkan. Berarti mengembangkan itu berarti research R&D itu masuk jenis penelitiannya bisa kuanti, bisa kuali, pendekatannya bisa grounded, bisa case study, bisa macam-macam ya untuk kuali, pendekatannya bisa korelasi atau komparasi untuk kuanti ya. Kemudian tujuannya kalau untuk mengembangkan sesuatu yang ada ya R&D dari segi tujuan. Jadi R&D itu jangan ditanyakan Pak ini kuanti apa kuali, mau kuanti mau kuali boleh. Ya, kalau pilihan kuali, pilih salah satu dari pendekatan di kuali. Tujuannya kita baru ngomong tujuan R&D itu tujuan, penelitian berdasarkan tujuan, Bapak Ibu ya. Jadi jangan ditanyakan R&D ini bisa kuali, bisa kuanti Pak. Ya bisa dua-duanya. Bapak kuanti pakai R&D untuk tujuannya boleh. Kuali tujuan R&D juga boleh. Maka tujuan itu silakan dilihat ya. Tujuan penelitian itu harus lihat pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian harus lihat jenis penelitian. Jenis dulu, gender dulu, baru pendekatan. Kita nggak ngerti jenis kelamin dari penelitian kita ujuk-ujuk sadar demo nyelonong aja deketin. Tahu dulu jenisnya, baru pendekatan penelitian. Setelah pendekatan penelitian, tujuannya apa? Manfaatnya apa? Oh, tujuan saya setelah mendekati untuk mengeksplorasi, untuk mendeskripsi, untuk mengevaluasi, untuk misalkan mengembangkan ya. Berarti untuk mereparasi misalkan ya. Mengembangkan itu reparasi ya, membangun untuk menemukan sesuatu disertasi untuk memprediksi misalkan tujuannya. Kalau S2 memprediksi mengembangkan. Itu tujuan. Baru kemudian manfaat. Manfaat penelitian seperti yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, manfaatnya selalu ada akademik dan ada yang praktis terapan. Jadi ini sekedar untuk apa? Pertanyaan-pertanyaan memang sesekali muncul ya kepada saya. Dan saya ingin menjawab di perkuliahan ini Bapak Ibu. Walaupun ada pandangan dan pendapat mengatakan bahwa R&D, Research and Development itu dimasukkan ke jenis. Silakan saja sudah. Kalau saya pakai logika, ya, pakai mufrodat, pakai atributal, ya konsep yang atributal, ada atributnya di situ. Setiap konsep itu memiliki atribut, ada konstruk, ada atribut. Konstruk itu di sini. Atribut itu yang menyertai. Ya, setiap konsep pasti terdiri dari konstruk dan atribut. Konstruk itu koheren rasional, atribut itu pasti kelihatan nampak artikulatif di situ. Jadi Bapak Ibu tolong dipahami ngomong metodologi penelitian ya. Yang pertama saya ingin menginjak ke mukodimah atau introducing untuk pembahasan di bab 3 tentang metode penelitian ya. Ngomong metode penelitian itu berarti ngomong jenis dulu. Baru ngomong pendekatan. Walaupun ada yang mengatakan pendekatan dan jenis itu sama. Ada yang ngomong pendekatan dulu baru jenis. Logikanya lu. Ya jenis dulu, gender dulu. Baru kita pendekatan. Jenisnya dulu.
gender of research-nya dulu. Karena gendernya itu ada 3. Ada yang kuanti, ada yang kuali, ada yang hemaprodit, ada yang gabungan, namanya mixed method. Makanya saran saya tadi, kalau Bapak Ibu nggak pakai mixed method, yang kuali dianggap nggak asik sama kuanti, yang kuanti dianggap nggak asik sama yang kuali. Supaya dipandang sama-sama asik dari masing-masing sisi, maka pakailah mixed method. Metode campuran atau gabungan. Saya pribadi itu suka yang campuran. Makanya saya concern pada kuanti dan kuali. Saya nggak mau cuma ngerti cuma salah satu. Karena masing-masing ada fungsinya kok. Punya kelebihan masing-masing. Kita sanding, banding, tanding, dan bandingkan masing-masing itu nggak akan saling banting. Karena yang ada apa? Saling tanding. Koeksistensi. 2 jenis penelitian ini masing-masing bisa koeksistensi. Ya. Bisa saling berdiri, saling melengkapi. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu di bab 2 ini ya, Bapak Ibu wajib memberikan referensi biasanya ya, kalau di perguruan tinggi Islam ada referensi menurut Al-Qur'an dan hadis. Yang kedua referensi secara teori keprodian. Kalau Bapak Ibu prodi PAI maka referensi teori PAI. Tetapi sebelumnya ada referensi yang berkaitan dengan Al-Qur'an dan hadis secara syar'i. Secara marojiknya ke ayat atau surat-surat dan hadis-hadis baik yang sahih maupun yang hasan atau makalah dari para ulama ya, boleh makalah yang tentu saja yang reputable, yang punya reputasi. Baru yang kedua referensi pada keprodian Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu PAI ya referensi ke PAI-an. Baru kemudian masuk ke kerangka pemikiran atau kerangka berpikir yang harus diformulasikan dalam bentuk kalimat jika maka. Ya, sekali lagi dalam bentuk kalimat jika maka. Didahului dengan Anda Bapak Ibu membuat flowchart gambar bagan yang menunjukkan merepresentasikan pola hubungan antara variabel-variabel yang ada di kajian kita, di judul kita ya. X1, X2, X3, kemudian ada moderasinya, variabel moderatnya, ada variabel intervening misalkan, ada variabelnya Bapak Ibu buat panah-panah begitu ya. Baru kemudian Bapak Ibu menjelaskan masing-masingnya, pola hubungannya, pola regresinya, regresi itu sebab. Ya, regresi itu sebab. Penelitian berorientasi sebab. Ujinya regresi. Berorientasi kepada sebab. Kalau berorientasi pada akibat namanya progresi. Progres itu akibat. Kita lihat akibatnya. Progresnya apa ini? Kalau regres berarti lihat apa yang menjadi penyebabnya ini, regresi. Baik, itu pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa ditangkap dan nanti ada recordingnya ya. Saya tadi ngomong ada yang minta recording, malah saya nambah lagi nih 43 menit sekarang. Ya silakan Bapak Ibu merespon. Saya Pak. Ya silakan Bapak. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang tadi jenengan sampaikan Pak mengenai tentang teori, karena ini berkaitan bab 2 kajian teori. Terkadang kita itu sebagai bangsa peneliti ataupun melaksanakan dalam halnya riset itu kaitannya dengan rujukan atau referensi atau bahkan teori yang kita cari itu terkadang sedikit Pak dalam hal kaitannya referensi itu. Jadi kaitannya apakah dalam teori yang tersebut itu ada sesuatu ketentuan yang mengharuskan dalam kaitannya tidak boleh ngambil dari internet, kemudian atau yang memang diperbolehkan itu di bagian mana saja, terlepas dari setiap masing-masing perguruan tinggi mempunyai kebijakan masing-masing Pak. Jadi teori yang kadangkala kita itu cari itu seakan-akan hanya sedikit yang muncul untuk pada saat era-era tahun sekarang ini. Entah itu kita ambil dalam hal kaitannya dengan rujukan untuk kita masukkan dalam penelitian ini. Baik, terima kasih. Saya pribadi ya, ini jawaban saya pribadi. Bapak ambil dari internet juga boleh. Yang penting Bapak kan bisa mempertanggungjawabkan kan
ya kan? Jadi apapun yang kita ambil dari luar diri kita itu berserakan di mana-mana, dari internet, dari Google ya, kemudian dari mana lagi? Dari berita-berita online ya. Kemudian dari buku, dari perpustakaan, e-library dan seterusnya. Kalau saya pribadi bebas. Yang penting logik aja. Masa sih kita tidak bisa melogikakan atau menakar kesahihan sebuah statement atau apapun ya, walaupun kadang-kadang kita terjebak pada berita-berita yang hoax. Makanya kita harus tabayun di situ. Ya, tabayun artinya apa? Kita menakar informasi yang kita dapatkan itu dengan logika kita. Ini saya terbawa dengan kebiasaan saya ya, karena kita punya logika, kemudian punya akses untuk mengkonfirmasi dan memfalsifikasi sekaligus membuktikan benar dan membuktikan salah sebuah statement atau sebuah teori. Walaupun kadang-kadang dalam gaya pengujian di masing-masing perguruan tinggi itu beda-beda. Ada yang mempersyaratkan bahwa kajian teori itu harus dari buku yang minimal 10 tahun terakhir atau dari jurnal penelitian 3 tahun terakhir. Di antara sekian referensi yang paling kuat itu adalah dari jurnal. Karena jurnal itu memuat artikel hasil penelitian ilmiah. Jadi Bapak Ibu, sanad paling sahih ya, paling sahih itu adalah yang artikel jurnal penelitian. Baru berikutnya adalah buku-buku yang memang sudah lazim, sudah populer, buku-buku babon, buku-buku induk. Kalau sudah buku-buku made in yang AUA gelap itu ya, kalau saya pribadi sih nggak masalah sih, yang kita ini nggak boleh kok underestimate a priori dengan informasi yang ada di luar diri kita kok. Yaitu arogansi ilmiah kadang-kadang ya, arogansi ilmiah penyelenggara perguruan tinggi, manajemen pasca biasanya memang memberikan aturannya strict yang ketat. Ya, strict itu ketat, disiplin dan cermat. Kemudian dengan derajat kesahihan yang ditakar sedemikian ketatnya, sedemikian bersyaratnya, ya Bapak Ibu ikutin saja persyaratannya dipersyaratkan kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan membuat proposal penelitian. Tapi bagi saya pribadi, saya sih termasuk welcome dengan apa-apa yang ada ya. Saya nggak pernah underestimate dengan pendapat orang atau tulisan orang, betapapun tulisan itu ada di media-media yang tidak populer misalkan. Kalau itu bisa dicerna ya, masuk di logika kita, bahkan ada istilah masuk eko gitu ya, itu berarti masuk plausibilitasnya, plausible. Bahasa filsafat itu plausible. Plausible itu apa? Akal kita masuk. Itu masuk di akal saya, itu plausible. Jadi sesuatu itu kadang-kadang kalau nggak masuk di akal saya, ya ngapain diterima? Tapi sebaik-baik akal tuh akan menerima dan siap untuk dimasuki terhadap apa saja. Ya, kalau yang masuk berupa apa saja itu malah meningkatkan ketauhidan kita, meningkatkan keimanan kita itu ya. Jadi bahkan guru saya itu berkaitan dengan sanad atau kekuatan dari hadis-hadis itu ya, apakah yang hadis hasan, sahih, kemudian hadis wahid, ahad dan seterusnya ya. Itu selagi itu ada manfaatnya buat diri kita, pakai aja. Kayak hadis yang mengatakan autulubul ilma walau bisin, itu kan dikatakan itu di bawahnya hasan kan. Tapi kalau itu memang bermanfaat bagi diri kita ya itu udah lakuin aja. Misalnya kan kita bekerja sebanyak-banyaknya seolah-olah hidup kita masih ribuan tahun yang akan datang, kita ibadah sekhusus-khususnya, bayangkan bahwa hidup kita akan berakhir besok pagi misalkan. Itu kan juga dipertanyakan kekuatan kesahihannya. Tapi di saat itu ada manakala itu bermanfaat dan meningkatkan ketauhidan kita, meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah, ya jalankan aja. Itu pesan guru saya dulu sebelum beliau wafat ya.
berkaitan, sehingga kita tidak fanatik, kita nggak taklid, apalagi taklid yang buta, taklid yang tidak berdasar, taklid yang dipenuhi dengan apa namanya spesius, prasangka, tribus, kita menganggap orang lain asing, atau spesius, tribus, kemudian vari, kita seperti di pasar itu ya, kemudian ada kafi, ya, kita seperti dalam gua, seperti katak dalam tempurung. Kita harus keluar dari kotak-kotak seperti itu, batasan-batasan yang membuat kita tertunggung dengan kebenaran kita, kebenaran subjektif kita. Padahal kita tahu bahwa kebenaran itu objektif, walaupun kita meyakini kebenaran subjektif ya, tapi ketika sudah hidup di urusan di domain publik ya kita harus objektif yang kepake gitu ya. Bukankah ijma itu adalah kebenarannya objektif, kesepakatan ya. Qiyas itu memang lebih mikro ya. Qiyas itu dalilnya memang lebih sempit. Ijma itu lebih luas, apalagi hadis dan Quran itu lebih kuat lagi. Jadi begitu Bapak, pengantar dari saya, mohon direspon. Izin bertanya Pak Dokter. Ya, izin ke belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Dokter, di bab 2 itu kita mengambil atau mengutip suatu referensi yang dari berbagai pendapat. Itu yang saya tanyakan, saat kita mengambil itu ada batasan-batasan pengambilannya itu sampai berapa, dan bagaimana kalau seandainya dalam suatu pengambilan itu, dalam pengambilan di suatu internet, tetapi tahun pembuatan suatu jurnal atau apa namanya halamannya tidak ada, Pak Dokter. Itu bagaimana pengambilannya? Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada biasanya yang terkesan disiplin untuk itu ya. Ketika Bapak Ibu ujian atau sidang ujian proposal itu tanyakan, Bapak menukil ini pendapat ini dari buku siapa, karangan siapa, judulnya apa, halaman berapa, itu sitasi namanya. Ada yang mempertanyakan sampai detail seperti itu. Tapi saya pribadi nggak pernah nanya ini halaman berapa, enggak, udah. Tapi memang untuk keperluan apa namanya validitas ya, validitas tulisan, kemudian untuk kebutuhan objektivitas, kemudian kemurnian, kemudian apa tata laksana referensi, biasanya memang ditanyakan. Apalagi di footnote itu harus ada halaman. Footnote ya, bukan di pembahasan, tapi di footnote bab 2 itu harus ada halaman. Karena kita menyuplik atau mensitasi dari pendapat tokoh atau penteori yang kita ambil dari buku di halaman berapa. Untuk memastikan saja bahwa kita benar-benar mengambil di situ, bukan ngambil dari internet sekedarnya saja. Walaupun di internet itu juga lengkap ya, informasi referensi itu ada nata Jukopenhal, nama, tahun, judul, kota, penerbit, hal, halaman. Nata Jukopenhal. Di internet itu ada. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu menelan mentah-mentah, Bapak akan terkena plagiasi. Ya. Yang diplagiasi termasuk yang di footnote. Di footnote itu kenal. Walaupun kalau footnote itu bobotnya lebih kecil plagiasinya, ya. Tidak sampai yang seperti di body text. Di teks dalam tubuh tulisan kita. Ada head note, ada body text note, ya. Body notes, ada footnotes. Jangan note ya, notes. Catatan notes. Note itu tidak.
Note, notasi bukan notasi, note. Head note, body note, body note, footnote, jangan footnote. Jadi begitu ya, Bapak ya. Ya, kalau saya pribadi sih bebas-bebas saja, tapi kadang-kadang dosen penguji, dosen pembimbing itu agak disiplin ya, agak rewel untuk itu. Ini mana? Untuk memastikan saja sih bahwa saudara itu, Bapak Ibu benar-benar mensitasi atau menyuplik dari hoax. Ya, kita sering ngomong hoax ini, bukan hoax tapi hoax. Hoax, footnote, basic bukan basic, base bukan base. Hoax, note. Ya, silakan, Bapak, gimana responnya? Ya Pak, ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter mau tanya terkait masalah tadi yang untuk pengambilan referensi yang biasanya ada aturan, misalkan 5 tahun terakhir. Ya. Nah, ketika kita pengambilan referensinya itu dari kitab atau dari kitab-kitab klasik begitu, kitab-kitab Turats, yang tentunya itu kan karangannya itu kan dikarang atau di ini kan tahun yang lama begitu. Nah itu biasanya bagaimana menyikapinya? Saya pribadi suka yang original, origin itu. Ada yang mengatakan bahwa penelitian terdahulu yang relevan itu ada 5 tahun terakhir. Buku-buku referensi itu ada 10 tahun terakhir. Nah, pasalnya buku-buku referensi Babon, Handbook of Psychology, Handbook of Islamic Educational, Handbook of Philosophy, Handbook of Anthropology, Handbook of Handbook, macam-macam itu rata-rata ya dibuat tahun 50, 40. Buku Pinduk, buku Babon itu tahun 40-an, 50, apalagi kitab-kitab dalam bahasa Arab. Alfiah Ibnu Malik itu tahun berapa itu? Ya kan? Sulam Taufik, Sayyid Abdullah At-Thahir itu tahun berapa? Kalau dibatasi 5 tahun terakhir, itu kan buku-buku yang derivatif, buku-buku yang belakangan, yang itu nginduk pada buku-buku yang sebelumnya. Takrib, diinduk oleh Fathul Qorib, diunduk, syarat-syarat itu nginduk ke kitab indukannya. Saya termasuk yang tidak setuju kalau ada aturan bahwa referensi 10 tahun terakhir, kemudian penelitian 5 tahun terakhir. Betapapun alasannya itu lebih modern, lebih canggih, lebih sophisticated. Enggak. Saya cenderung lebih suka kepada ilmu-ilmu yang babon, ilmu yang indukan, buku-buku dari buku indukan. Duluan mana? Telur sama ayam? Ayam. Ayamnya. Ayam, Pak. Duluan telur, saya ngomong telur. puasa, Pak. Ayam, Pak Dokter. Duluan ayam dulu. Kalau Ya, sudah ya, ada telur, baru saya ada ngomong telurnya. dulu. Kalau Tetapi udah ada telur baru dinetas. namanya indukan tuh pasti ya induk duluan. Anak derivasi itu telur tuh belakangan. Tapi katanya Gus Dur, ayam tuh kan nggak ngeluarin telur aja, sekali-sekali juga keluar. Itu Gus Dur itu sering ngomong gitu, ayam kan nggak cuma keluar telur, tapi keluar yang lainnya. Jadi Bapak, saya pribadi ya tidak mempersoalkan itu, tidak mempersoalkan. Ketika Bapak terhadang dengan aturan begitu, kemukakan alasannya di ujian. Bapak punya argumentasi, punya reasoning, ajukan alasan itu, ungkapkan alasan itu bahwa saya sengaja memakai referensi tahun 50, referensi tahun 1800. Karena apa? Ya karena memang kitab ini yang kitab kuno ini kitab yang lebih dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dari kitab yang indukan ini muncullah buku-buku syarah dari kitab-kitab yang meskipun dalam jumlah halaman yang lebih besar, tetapi dia hanya sekedar atributal
operasional saja, mengoperasionalkan definisi yang sudah ada. Makanya disebut definisi operasional atau atributal dari konstruk. Sekali lagi Bapak ya, saya tidak mempersoalkan itu. Ketika ada persoalan seperti itu, Bapak harus mampu memberikan argumentasi. Setuju. Ya, Dalam? terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Ya, sama-sama. Jam 11 ini. Pada lemes semua ini Bapak-bapak ini. Cukup, Pak. Semangat. Kalau nggak ada yang tanya, saya tutup dengan pemain. Tidak kehadiran dulu aja, Pak. Gimana? Diskon. Emangnya ini porsil ini. Tidak kehadiran, Pak. 10 menit lagi. Saya nggak enak sama kita dipantau. 10 menit lagi. Oke, satu pertanyaan lagi, Bapak. Oke, Pak ini silakan. Silakan Pak Jabani juga kelihatan headphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Sehat selalu dan berkah selalu. Untuk mengisi waktu beberapa menit lagi ini, izinkan saya untuk bertanya. Yang pertama, berkenaan dengan tadi di bab 2 itu kan biasanya ada kesalahpahaman kita di dalam meletakkan kerangka teori dan teori pustaka. Nah mungkin tadi berkenaan dengan kadaluarsa SPY tadi ada beberapa seperti itu, mungkin pada teori pustaka yang mana ini untuk menguatkan. Sedangkan kalau dalam jenis penelitian teori alat yang dijadikan sebagai pembanding, sanding atau yang istilah itu. Nah, di dalam kerangka teori ini tentunya kita banyak teori-teori yang disesuaikan dengan masalah yang akan kita angkat. Nah, tadi Bapak juga sempat menyentil dari apa yang saya sampaikan berkenaan dengan penugasan mata kuliah metode kuantitatif ini, apakah bisa supaya tidak ada efektivitas waktu gitu Pak. Jadi tidak hanya khususnya tugas proposal tesis proposal mini tesis itu tidak hanya pada yang hanya tugas, tetapi juga ada keterkaitan atau tindak lanjut nanti bisa dijadikan sebagai tesis yang mini tadi menjadi tesis yang benar-benar akan dijalankan. Nah, di situ saya ya semacam konsultasi lah berkenaan dengan tadi, yaitu jenis penelitian yang ya saya banyak sekali membaca beberapa. Memang kalau bicara R&D ini, Research and Development ini selalu mengatakan jenis penelitian. Nah, sedangkan Bapak tadi mengatakan bahwa jenis penelitian itu ada 3 tadi, kuantitatif, kualitatif maupun mixed atau campuran. Nah ini kan juga akan berdampak kepada di bab 2 nanti berkenaan dengan teori apa yang akan kita pakai. Di minggu lalu kita juga mempelajari ada beberapa teori-teori berkenaan dengan penelitian, riset dan pengembangan yang disampaikan oleh dosen penelitian dan pengembangan kemarin, ada 4 kalau tidak salah itu. Nah ini bagaimana menurut pendapat Pak Dokter dengan hal ini? Apakah tugas ini hanya difokuskan pada penelitian kuantitatif, atau boleh kita mengajukan
membuat tugas proposal mini ini dengan penelitian R&D tadi itu. Nah, itu Pak Dokter. Ya, baik Bapak. Ya, saya tangkap apa kegelisahan dari Pak Jamani ini. Ya, sebetulnya saya pribadi sih nggak terlalu memikirkan ini dan itu ya, tapi saya lagi-lagi juga ingin menggali, mendulang masukan dari Bapak Ibu ya. Oke, untuk tugas UAS bolehlah Bapak membuat mini tesis proposal yang kuanti, kemudian atau bikin mini tesis proposal yang kuali, bolehlah. Toh kita kan inklusif ya, saya nggak terlalu terpaku pada mata kuliah Medpen kuanti ya. Tapi manakala ada kegelisahan atau hal yang perlu didiskusikan berkaitan dengan Medpen kuali, boleh, filsafat ilmu boleh, apapun lah tentang ke S2-an ini silakan Bapak Ibu. Tapi untuk tugas ini ya, kita ngomong Medpen. Saya beri kelonggaran. Bapak mau ngumpul yang mini tesis, mini Medpen tesis yang kuanti boleh, kuali boleh, saya beri kelonggaran ya. Karena tadi ada masukan dari Pak Jamani bahwa untuk menjaga keberlanjutan sehingga tidak kerja 2 kali, tidak sia-sia ya, sehingga Bapak Ibu mengumpulkan apa yang memang menjadi concern Bapak dan bisa berlanjut harapannya menjadi proposal penelitian yang akan diajukan pada ujian proposal penelitian. Saya berikan kelonggaran, silakan kalau ada yang ingin mengumpulkan mini tesis proposalnya dalam bentuk kuali, dalam jenis kuali. Walaupun ada perdebatan ya, ada yang mengatakan dari buku ini R&D masuk jenis penelitian macam-macam ya. Kinds of research ya, dalam bahasa Inggrisnya macam-macam, kinds of research, macam-macam penelitian. Tetapi saya sedang berbicara secara filsafat ilmu. Saya berbicara secara filsafat ilmu, maka intuisi saya mengatakan bahwa yang paling semesta pembicaraannya pada pembicaraan penelitian adalah jenis dulu. Setelah jenis, baru kita melangkah berikutnya menentukan pendekatan. Jangan sampai kita melakukan pendekatan belum tahu jenisnya. Setelah jenis dan pendekatan kita tentukan, baru ngomong tentang metodenya, tekniknya. Ya. Kalau ngomong metode dan teknik sesuai dengan tujuan penelitian yang ada di bab 1, tujuan dan manfaat penelitian. Jadi tujuan dan manfaat penelitian itu akan menentukan corak, menentukan karakter. Ya, corak, tujuan dan manfaat akan menentukan corak. Ya. Coraknya ada R&D, ada yang eksploratif, menggali, ya. Coraknya ada yang deskriptif, macam-macam. Itu sesuai dengan tujuan. Itu saya menyampaikan secara filsafat ilmu. Karena saya punya basic filsafat ilmu. Jadi buku filsafat ilmu sudah saya baca ada ratusan. Sehingga saya ingin mengintegrasikan itu, merefleksikan itu, melembahkan pada posisi yang radik, ya, dan membuat saya untuk selalu kritis dengan hal-hal yang berseliweran di sekitar saya di dunia ilmiah, maka saya wajib untuk menyampaikan itu. Karena saya punya dasar, punya basic saya filsafat ilmu. Ada kronologi di situ. Ada ngomong berpikir deduktif, induktif di situ. Kalau ngomong deduktif ya ngomong yang umum dulu, baru yang khusus. Kalau ngomong induktif, ngomong yang khusus, baru umum. Kalau mau ngomong konsisten induktif, kita ngomong teknik, metode penelitiannya induktif ya. Berarti dari khusus ke umum. Kita ngomong teknik absen, ngomong teknik analisis, ngomong teknik pengumpulan data, ngomong teknik, setelah itu pendekatan penelitian, baru ngomong jenis penelitian. Berarti cara berpikir induktif dalam penelitian. Ya, induktif, semakin menguniversal, mengglobal. Tapi kalau saya berpikir deduktif, saya ngomong yang umum dulu. Yang umum apa? Jenis, baru jenis.
pendekatan. Setelah pendekatan, teknik pengumpulan data. Setelah itu, teknik analisis. Terakhir, teknik keabsahan data. Itu berarti saya ngomong secara deduktif. Saya pakai filsafat ilmu loh. Kronologi saya itu berdasar, ada basicnya. Nggak asal ini dibagi. Wah, R&D termasuk jenis penelitian karena mengandung macam-macam di situ. Ya udah taruhlah. Konstruknya ini jenis. Atributnya, oh kalau R&D atributnya berarti ada pengembangan. Kalau ada pengembangan berarti ada produk yang sebelumnya. Yang ingin dikembangkan menjadi produk baru yang lebih inovatif, yang lebih bermanfaat. Itu atributnya, konstruknya, pengembangan. Udah, jadinya liar kita. Jadinya kacau jalan pemikiran kita. Walaupun lagi-lagi masing-masing kembali kepada pemahaman interpretasi. Ada orientasi, ada interpretasi, ada aksi, ada resolusi. Berbeda orientasi, berbeda aksi, berbeda interpretasi, maka kan berbeda resolusi. Jadi sekian itu kita harus bertumpu pada resolusi, pada tujuan, target, sasaran. Apapun kalau tidak diarahkan pada tujuan, ya repot. Jadi yang namanya jalan, cara, itu harus berproyeksi pada goyah tujuan. Goyah itu tujuan. Jadi tawasul ya, kemudian cara macam-macam itu ya, mekanisme itu harus berproyeksi kepada tujuan, berorientasi dari niat. Orientasi itu intensi. Intensi itu niat. Intensional, niat, ya, itu pasti ada tujuannya. Ada goyahnya, ada resolusinya, ada teleologisnya, ada targetnya, ada resolusinya, ada sasarannya. Goyah itu. Makosid, maksud. Orientasi ke sana. Apa maksud kita diciptakan di dunia? Wa ma khalaqtum jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Tujuan kita untuk ibadah. Orientasinya kita diciptakan sama Allah. Kenapa kok kita diciptakan? Ya kuasa Allah, sudah kudratillah. Kekuasaan Allah. Kita nggak punya kuasa, nggak punya jangkauan untuk memikirkan kenapa sih saya diciptakan. Enggak. Alastu birabbikum. Qalu bala. Alastu birabbikum qalu bala. Syahidna. Apa sebabnya kita diciptakan? Allah Maha Mencipta. Untuk apa kita diciptakan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai sudah. Jadi Bapak ya, kalau bicara dengan saya harus ada basic. Makanya konon katanya filsafat itu adalah induk dari segala ilmu. Karena filsafat mengajarkan kesadaran. Bukankah Hai Ibn Yakton, hidup itu nggak akan hidup kalau nggak sadar. Hidup itu anak dari kesadaran. Kita bisa bicara seperti ini karena kita sadar. Betapapun hidup kalau kita nggak sadar, ya seperti saunggok dapat daging. Apalah artinya? Daging yang tidak sadar itu ya daging. Begitu Pak Jamani. Pak Jamani ini berarti waktu ini ya. Sangat detail sekali. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. 13 minutes. Saya tadi janji 10 menit ya. Tambahnya ini pada diem semua, pada lemes semua. Coba saya lihat dulu. Satu persatu. Oh, khusyuk. Nggak tahu khusyuk atau apa ya. Sidak aja dulu Pak. Saya seperti radio rusak ini ya. Selalu bersemangat Pak Dokter. Walaupun lagi puasa. Ya, sudah bersemangat waktu pagi tadi. Dari pagi sudah bersemangat. Saya juga mengeluh buku itu di kelas Pama. Tapi ini catatannya udah penuh Pak. Foto aja Bu, nanti dipindah ya lalu di ruang tamu.
Dikirim ya saya. Tapi sama yang saya sampaikan nanti mudah-mudahan bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Amin. Sangat bermanfaat, Pak. Kita setidaknya kita menerapkan manteknya, mantikok. Mantek. Menyusunkan kalimat deklaratif, mafhum, natijah, ya, seterusnya. Baik, 15 minutes past 11, I would like to finish. Oke, thank you. Thank you very much. Ini alhamdulillah fasting awasya mana wasiyamakum. Amin. Foto bersama. Oh ya. Yang lain aja apa? Sinyal saya kurang bagus, jadi tidak nampak. Beli tower Pak, beli tower. Atau ada yang lain bagus. Bantu bagus. Aku silakan. Ya, siap. Kalau saya tidak nampak. Iya Pak. Oke, mari semuanya kita acungkan jempol ke layar dulu untuk di on kan. Siap? 1, 2. Oke, selanjutnya satu, 2, 3. Oke, selesai. Ya, jazakallahu khairan. 65 Pak. Hafal terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kurang. Walakiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.